Ya, selamat sore pemirsa dan juga Sobat Binusian dimanapun Anda berada. Ya, kembali bersama saya Ricky Triadi dalam Handwritings Miracle bersama Sandy Sucipto. Ya, tidak terasa sudah 1 minggu kita tidak bertemu dan banyak sekali hal yang terjadi dan juga mungkin kita baru masih mengingat tragedi Sukhoi. Ya, saya Ricky Triadi atas nama seluruh tim dari Handwritings Miracle ingin mengucapkan turut berbelasungkawa untuk keluarga yang ditinggalkan. Dan ya, kembali ke program kita Handwritings Miracle dan masih ditemani oleh grafolog kita Pak Sandy Sucipto. Apa kabar, Pak? Luar biasa. Luar biasa, pastinya selalu luar biasa ya, Pak. Ya. Karena kita selalu membangun diri, mengenali potensi diri ya, Pak. Ya. Seperti tema kita pada hari ini adalah untuk mengembangkan karakter. Iya. Dan kebetulan nanti bintang tamunya akan lebih dekat mungkin untuk menjadi contoh bagi teman-teman dimanapun juga berada, yaitu teman-teman kita yang masih studi. Masih studi ya. ya. Jadi bisa diambil, bisa diterapkan juga mungkin siapa tahu ada beberapa aspek yang sangat sesuai atau menyerupai dengan kepribadian masing-masing teman-teman di rumah. Iya. Dan karena sebelum-sebelumnya kita lebih banyak menggali dari bintang tamu yang mereka sudah memiliki profesi yang sudah mapan, sudah bekerja, mereka pengusaha, mereka juga ya sudah berusia yang lebih senior, lebih dewasa ya pastinya. Nah, sekarang kita pengen tahu bagaimana pengembangan karakter dan mungkin Pak unik sekali karena setahu saya juga anak-anak muda ya masih seumuran saya gitu ya, itu kan emosinya gitu. Ya, emosinya dan juga mungkin banyak kemampuan untuk menyerap dan juga untuk melatih diri juga masih sangat besar sekali. Mungkin apakah ilmu grafologi ini akan sangat membantu sekali gitu? Pastinya sangat membantu ya, cuman segimana besarnya sih? Apakah sangat berbeda dengan orang yang sudah berusia di atas ya usia bekerja atau gimana Pak Sandy? Ya, intinya seperti yang sering kali saya katakan bahwa kita perlu mengetahui bagaimana diri kita apa adanya, kemudian kita kembangkan. Sehingga dengan demikian kita mampu menjadi diri sejati kita. Dan ketika kita, untuk teman-teman yang masih studi, setelah kita mengetahui potensi dasarnya, kemudian ketika kita siap memasuki lingkungan kerja, kita sudah dalam kondisi yang benar-benar mampu dan mumpuni untuk melakukan setiap pekerjaan kita. Nah, dengan demikian, apapun yang akan kita lakukan nanti dalam lingkungan yang lebih luas ketika kita berada di tengah-tengah masyarakat, kita akan menemukan adanya suatu hasrat, juga adanya suatu dedikasi tinggi dengan apapun bidang yang sedang kita tekuni. Nah, ini semua bisa terjadi manakala kita sudah mengetahui sifat-sifat dasar kita. Nah, kembali semoga dengan karena kita hari ini teman-teman yang akan hadir di sini adalah yang masih studi. Mereka akan bercerita juga, mereka mungkin akan seperti konseling sepertinya nih hari ini ya. Jadi akan sangat menarik, mungkin sedikit berbeda dengan sebelumnya karena nanti saya akan banyak juga mungkin ditanya atau apapun sesuai dengan kepribadiannya dan bagaimana mengembangkannya. Kita harap bisa seperti itu ya. Dan juga mungkin nah, belakangan juga saya sering mendengar banyak sekali orang yang membicarakan grafologi dan banyak sekali kayaknya bermunculan grafolog-grafolog muda, grafolog-grafolog baru yang pastinya luar biasa ya tentunya. Jadi ilmu grafologi ini sudah jadi sesuatu yang umum betulkah Pak? Atau memang ini populer atau bagaimana? Sebetulnya metode atau ilmu grafologi ini untuk di beberapa tempat ini sudah menjadi suatu bentuk metode yang formal. Metode formal yang mana setiap pembelajarannya atau setiap metodologinya itu sudah ada standarisasinya yang disamaratakan untuk semua tempat. Tergantung dari bentuk-bentuk tulisannya nanti. Jadi artinya tiap negara itu punya standarnya masing-masing. Nah, untuk di Indonesia sendiri di kita di sini banyak grafolog itu memang betul. Jadi ada banyak sekali. Dan kita membedakan atau setiap grafolog ini akan berperan sebagai konsultan.
Oh iya. Jadi sekali lagi saya tekankan, grafolo ini berperan sebagai konsultan. Kenapa demikian? Karena untuk di kita, terutama di Indonesia ini, ilmu atau metode grafologi ini seringkali dipersepsikan bagian dari metode psikologi. Nah, oleh karena itu banyak juga kalangan dari teman-teman psikologi, saya sendiri pribadi juga kebetulan dari psikologi. Jadi saya tahu betul apa yang ada di dalamnya, sehingga banyak sekali metodologi yang disampaikan atau diproyeksikan dalam ilmu grafologi ini itu cenderung mengacu pada psikologi. Oh. Padahal sebenarnya berbeda. Jadi seperti itu ya. Iya, Jadi baik. grafologi ini berbeda karena ilmu sendiri. Masing-masing metodologinya itu tersendiri. Jadi tidak semua orang yang mempelajari metode grafologi itu benar-benar masuk ke dalam ranah grafologinya. Oh, Tetapi prinsipnya adalah setiap orang punya latar belakang atau setiap orang itu punya pendekatannya sendiri-sendiri. Oh, Jadi gitu semua ya. orang itu unik, Unik. termasuk grafolognya. Iya, pasti. Nah, karena setiap grafolognya ini unik, jadi metodologi yang terproyeksikan atau kemampuan analisis inilah yang nanti akan berdasarkan dari pendekatan apa yang dia pakai. Karena dasar teoretiknya itu ada banyak sekali. Iya. Gitu. Cuma ketika di lapangan, bagaimana dia menerapkannya dan sejauh mana keakuratannya, kalau kita bicara tingkat dari analisisnya, tingkat keakuratan analisisnya, itu nanti kembali kepada ranah apa yang melatar belakangi pendidikan seorang grafolog. Ketika kalau dia praktik di Indonesia. Beda kalau seorang grafolog itu dia belajar dari misalnya dari negara-negara di barat, misalkan di Amerika atau di Eropa. Mereka banyak yang sudah menempuh studi formal. Iya. Karena grafologi itu di negara-negara tersebut sudah menjadi suatu ranah pendidikan formal yang berdiri sendiri. Mulai dari sarjananya sampai dengan master dan juga doktoralnya. Bahkan terakhir itu ada postdoctoral degree-nya. Jadi setiap orang yang sudah menempuh 3 proses ini sampai dengan mendapatkan gelar doktor, dia bisa menempuh postdoctoral degree-nya, yang mana itu lebih berbeda dan lebih aplikatif lagi. Oke. Nah, untuk kita di sini bentuknya menjadi sertifikasi keahlian atau profesi. Sehingga setiap orang yang mempelajari grafologi ini, menurut saya lebih tepat mengatakan dirinya sebagai seorang konsultan. Oke. Gitu. Sehingga dia memang menguasai metode spesifik grafologi, oke, tapi konsultan. Nah, aplikasinya adalah nanti sejauh mana dia akurat atau tidak, atau banyak sekali sekarang berkembang grafologi di mana-mana. Nah, masing-masing itu punya pendekatannya sendiri. Oke. Jadi saya sangat senang sekali metode ini juga di toko buku juga mungkin Ya, kalau banyak sekali yang sudah udah mulai mempelajari. banyak sekali mempelajari, juga banyak orang yang menerbitkan bukunya gitu. Nah, kebetulan kalau saya pribadi saya mendalami untuk bagian klinis dan forensiknya. Ya. Jadi ini Oke, ranah seperti- yang sedikit berbeda. Heeh. Kenapa? Karena dalam metodologi klinis dan forensik ini kita harus mendalami tipologi-tipologi kepribadian atau tipe-tipe lah katakanlah dalam kepribadian. Juga bagaimana kepribadian ini berpengaruh dalam lingkungan sehari-hari. Jadi ada dinamikanya, mungkin ke sana gitu. Dan setiap orang, setiap grafolog ini ada banyak tersebut itu punya ranah yang berbeda mungkin dengan yang saya. Oke. Gitu. Nah, saya sangat senang sekali kita bisa sharing di sini, kita bisa menggali Iya. apapun yang ada dalam karakter seseorang, karena kalau saya pribadi percaya manusia itu unik. Pastinya. Nah, dengan demikian kita harus keluarkan keunikannya dan kita harus menerima diri kita apa adanya. Tetapi dengan metode yang sederhana ini kita mengenali who I am. Iya, pastinya. Pastinya di sini Iya. hari ini juga kita akan berusaha untuk membantu kiranya seperti yang biasa pasien dilakukan adalah membantu klien-kliennya, Iya. kita membantu mereka untuk mengetahui karakternya, Iya. karakter calon pegawainya. Tapi ya hari ini kita akan Teman-teman yang masih studi nih hari ini. Ya, ini jadi yang teman-teman sedikit yang sangat unik. ya. Sudah ada klien seperti itu banyakkah? Oh banyak. Jadi Oh, iya. kalau untuk hal tersebut memang saya pribadi juga menangani itu mulai dari yang anak-anak sampai dengan dewasa. Oh iya, Atau kalau sampai nggak dengan salah, usia lanjut. aku juga pernah tahu sampai menangani anak yang punya kebutuhan khusus seperti apa itu? Ada autisme, Autisme, ya. ya ada ADHD, Oh, iya. ya atau ADD atau apapun masih banyak lagi. Nah, intinya adalah metodologi grafologi ini kalau di kita di Indonesia dapat menjadi sebuah metodologi yang mendeteksi atau mengenali apa dan bagaimana untuk mengembangkannya. Apanya ini adalah masalah apa yang sedang terjadi, bagaimana menangani atau mengembangkannya Iya. sehingga tepat sasaran. Ya, jadi pengobatannya
kita bisa tahu harus seperti apa Iya, ya. betul. Dimulai dari psikologinya dulu. Mungkin selain dibantu terapi-terapi lain Ya, ya pastinya betul, ya. betul. Karena metodologi grafologi ini untuk di kita sendiri ini jadi pendamping. Jadi saya lebih sering menyebut itu grafologi ini pendamping untuk metodologi lainnya sehingga dapat melihat dari semua aspek. Jadi ada kajian-kajian yang memang kita lihat dari segi-segi, misalkan kalau butuh medisnya. Kemudian kalau dari butuh kajian yang lainnya itu saling mendampingi sehingga sangat lengkap sekali. Nah, karena grafologi ini lebih mendasar sifatnya, karena kita melihat bagaimana karakter itu terbentuk sejak awal dan sejauh mana lingkungan berpengaruh. Oleh karena itu, proyeksi dari hasil analisis grafologi ini lebih mengarah pada psikodinamika atau dinamika kepribadian yang ada dalam diri seseorang. Sehingga yang bersangkutan atau orang tersebut itu tahu bagaimana dia dapat bersikap dengan adaptif di lingkungannya. Oke, ya baik. Karena itu cocok sekali untuk anak-anak muda yang masih kuliah yang masih Khususnya hari ini dinamis sekali ya, betul, seperti betul. itu. Ya, kita bisa saksikan bagaimana kita akan mengupas, kita akan berbagi mungkin setelah jeda iklan berikut ini. Jangan kemana-mana.